Di sebuah sudut kota Sumedang, Jawa Barat, berdiri sebuah rumah kecil bercat putih yang tampak sederhana dari luar. Dindingnya sedikit mengelupas dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang jarang dipotong. Namun, begitu pintu kayu tua itu terbuka, dunia di dalamnya bagaikan kontras yang mencolok. Sofa kulit impor berwarna hitam mengilap mendominasi ruang tamu, diapit oleh rak kaca yang dipenuhi tas-tas branded dan sepatu mahal yang masih terbungkus kotak. Di sudut ruangan, sebuah televisi layar datar besar tergantung di dinding, sementara tumpukan gadget terbaru berserakan di meja sampingnya. Rumah ini adalah milik Sumi dan Roni, pasangan suami istri yang menjalankan usaha tahu Sumedang, usaha yang sebenarnya cukup laris di kalangan warga lokal, tetapi tak pernah mampu menutupi lubang besar dari gaya hidup hedon mereka. Sumi, wanita berusia 32 tahun, dengan rambut panjang yang selalu ditata rapi, duduk di sofa sambil sibuk menggulir layar ponselnya. Matanya tertuju pada foto-foto teman-temannya yang sedang berlibur ke Bali atau Eropa. Dan sesekali ia mendesah, merasa hidupnya kurang sempurna. Di tangannya, ia memegang kartu kredit yang sudah mendekati batas limit, senjata andalannya untuk membeli tas kulit impor atau perhiasan emas yang sering ia pamerkan di media sosial. Di sisi lain ruangan, Roni, suaminya yang berusia 35 tahun, asyik bermain game online di gadget terbaru yang ia beli minggu lalu. Headset mahal menempel di kepalanya, dan di dekatnya terlihat beberapa kotak miniatur mobil sport yang ia koleksi dengan harga selangit. Mereka hidup dalam ilusi kemewahan, tetapi di balik semua itu, keuangan mereka sudah berada di ujung tanduk. Usaha tahu Sumedang mereka sebenarnya memiliki potensi besar. Setiap pagi, mereka memproduksi tahu segar di dapur belakang rumah. Proses yang dimulai dengan merendam kedelai semalaman, menggilingnya hingga halus, lalu memasaknya dalam wajan besar yang sudah menghitam karena usia. Aroma tahu goreng yang renyah menguar ke seluruh gang, menarik pelanggan dari berbagai penjuru kota. Warung kecil di depan rumah mereka sering ramai, terutama saat sore hari ketika warga pulang kerja. Namun, alih-alih mengelola keuntungan dengan bijak, Sumi dan Roni lebih sering menghabiskannya untuk pesta mewah di kafe-kafe elit, liburan spontan ke Bandung atau Jakarta, atau sekadar membeli barang-barang yang sebenarnya tak mereka butuhkan. Tagihan kartu kredit menumpuk seperti gunung, cicilan mobil dan rumah terlambat berbulan-bulan, dan tabungan mereka kini tinggal kenangan. Ketegangan di rumah kecil itu semakin terasa setiap malam. Meja makan kayu yang sudah usang menjadi saksi bisu pertengkaran mereka yang kian sering terjadi. Malam ini pun tak berbeda. Sisa makanan take out dari restoran mahal berserakan di atas meja, dan udara dipenuhi aroma leletan keju yang mulai dingin. Roni berdiri dengan wajah memerah. Tangannya gemetar saat ia membanting selembar tagihan kartu kredit ke meja. "Kamu lihat ini, Sumi. Tagihanmu lagi-lagi meledak. Kamu pikir uang tumbuh di pohon apa?" teriaknya. Suaranya menggema hingga ke dinding-dinding rumah. Sumi, yang duduk dengan tangan menutupi wajah, mendongak dengan mata berkaca-kaca. "Kamu juga sama, Ron. Kalau kamu nggak sibuk beli gadget mahal sama nongkrong di kafe tiap malam, kita nggak bakal begini," balasnya dengan suara parau. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia bangkit dari kursi menunjuk ke arah tumpukan kotak miniatur mobil di sudut ruangan. "Itu semua cuma barang mainan, tapi kamu habisin jutaan buat beli. Siapa yang boros sekarang?" Roni tak kalah geram. Ia melangkah mendekati Sumi, wajahnya hanya beberapa senti dari wajah istrinya. "Usaha kita hampir bangkrut karena kamu nggak bisa berhenti belanja online. Tas itu, sepatu itu. Kamu pikir tahu kita terbuat dari emas?" Suaranya semakin tinggi, dan tangannya tanpa sengaja menyenggol gelas kaca di meja. Gelas itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping, dan serpihannya berserakan di ubin yang sudah kotor. Di tengah teriakan mereka, sesuatu yang aneh mulai terasa. Dari luar rumah terdengar suara pelan, seperti bisikan yang terbawa angin malam, atau langkah kaki yang berderit di atas kerikil halaman. Jendela ruang tamu yang sedikit terbuka, menunjukkan bayangan samar yang melintas cepat, tetapi Sumi dan Roni terlalu larut dalam amarah untuk menyadarinya. Angin malam Sumedang yang dingin menyelinap masuk, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk. Mungkin dari selokan di dekat rumah, atau mungkin dari sesuatu yang lain. Namun, mereka tak peduli. Dunia mereka hanya berisi saling tuduh dan luka emosional yang semakin dalam. Keesokan harinya, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat,
Sebuah ketukan pelan terdengar di pintu depan. Sumi, yang baru saja selesai menangis di kamar, berjalan dengan langkah lelet untuk membukanya. Di depan pintu berdiri Bu Samila, ibu angkat Sumi yang tinggal beberapa rumah dari mereka. Wanita tua itu mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua. Rambutnya yang sudah memutih disanggul rapi, dan matanya yang tajam seolah bisa menembus jiwa siapa saja yang ia tatap. Di tangannya, ia membawa sekeranjang buah mangga yang masih hijau. Tapi ada sesuatu dalam senyum tipisnya yang terasa tak wajar, seperti ia menyimpan rahasia yang tak ingin ia ungkap. "Ada apa, Bu?" tanya Sumi dengan suara lemah. Wajahnya masih sembab karena tangisan semalam. Bu Samila melangkah masuk tanpa menunggu diundang, meletakkan keranjang di meja, lalu duduk di sofa dengan tenang. Roni, yang baru keluar dari kamar mandi, mengerutkan kening saat melihat tamu itu. "Bu Samila, ngapain kesini sore-sore?" tanyanya. Nada suaranya masih terdengar kesal dari pertengkaran sebelumnya. Bu Samila memandang mereka bergantian, matanya berhenti lebih lama pada Sumi. "Aku dengar kalian ribut lagi. Masalah uang ya?" tanyanya dengan suara lembut, tapi ada nada misterius yang terselip di dalamnya. Sumi mengangguk pelan, malu untuk mengakui keadaan mereka. Roni menghela napas panjang. "Iya, Bu. Usaha tahu kami nggak cukup buat nutupin semua pengeluaran. Kami udah coba hemat tapi susah." Bu Samila mengangguk seolah sudah menduga jawaban itu. Ia mencondongkan badan ke depan, tangannya bertumpu pada lutut, dan suaranya turun menjadi bisikan. "Ada jalan keluar tapi kalian harus berani." Sumi dan Roni saling pandang, bingung dan penasaran sekaligus. "Jalan keluar apa, Bu?" tanya Sumi, suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Dengan senyum yang makin lebar tapi tak mencapai matanya, Bu Samila melanjutkan. "Pesugihan. Di hutan angker Sumedang, banyak yang sudah mencoba dan hidup mereka berubah dalam sekejap. Kalian bisa kaya, bebas dari utang, dan hidup seperti yang kalian mau." Ia berhenti sejenak membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiran mereka. Roni tertawa kecil, nada sinis terdengar jelas. "Pesugihan? Itu kan hal mistis, Bu. Kami nggak percaya hal-hal begitu. Zaman sekarang masih ada yang percaya gitu." Namun Bu Samila tak bergeming. Matanya menatap tajam ke arah Roni, membuat tawa itu perlahan memudar. "Kalau kalian nggak percaya, kenapa usaha kalian terus merugi? Mungkin ada yang salah dengan cara kalian. Atau mungkin ada yang menghalangi rezeki kalian," katanya dengan nada yang dingin, seolah ia tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Sumi, yang lebih terbuka terhadap ide itu, memotong dengan hati-hati. "Tapi Bu, apa yang harus kami lakukan? Apa risikonya?" Bu Samila menoleh padanya, senyumnya kini tampak lebih gelap. "Risikonya tergantung pada seberapa besar kalian ingin mengubah nasib. Kalian harus ke hutan angker, ketemu Abah, juru kunci di sana. Dia akan memandu ritualnya. Tapi ingat, setiap keberuntungan ada harganya. Kalian harus siap dengan konsekuensinya." Ia lalu bercerita tentang hutan angker Sumedang, tempat yang tersembunyi di balik kabut tebal dan pohon-pohon tua yang konon hidup. Di sana, ada makam tua yang dijaga oleh roh-roh penasaran. Orang-orang bilang, kalau kamu bawa persembahan yang tepat, mereka akan memberi kekayaan. Tapi ada yang hilang di sana, ada yang pulang dengan tangan kosong, atau tak pernah pulang sama sekali, katanya. Suaranya semakin pelan hingga terdengar seperti desisan angin. Sumi merinding mendengar cerita itu. Bulu kuduknya berdiri, tapi di sisi lain, ia merasa putus asa. Usaha mereka hampir bangkrut, tagihan terus mengejar, dan ia tak ingin kehilangan gaya hidup yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Roni, meski masih ragu, juga tak bisa menyangkal bahwa mereka sudah kehabisan cara. "Kita nggak punya pilihan lain, Sum. Kita harus coba," bisiknya pada Sumi saat Bu Samila berdiri untuk pamit. Malam itu setelah Bu Samila pulang, Sumi dan Roni duduk di ruang tamu yang sepi. Di depan mereka tergeletak tas kain lusuh yang berisi peralatan untuk ritual, sebuah pisau kecil, kain putih, dan sebotol air yang diberikan Bu Samila tanpa penjelasan. Cahaya lampu di ruangan itu berkedip-kedip, seolah merespons ketegangan yang memenuhi udara. Sumi memegang tangan Roni, jari-jarinya dingin dan gemetar. "Ron, apa kita yakin dengan ini?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Roni menarik napas dalam, matanya tertuju pada tas itu. "Kita nggak punya pilihan lain, Sum. Kalau nggak, kita bakal kehilangan segalanya. Rumah, mobil, usaha, semuanya." Ia mencoba terdengar tegas, tapi ada getar ketakutan di ujung kalimatnya.
Dengan langkah berat, mereka mengunci pintu rumah dan melangkah keluar menuju mobil tua yang diparkir di halaman. Mesin mobil menderu pelan saat mereka meninggalkan rumah. Lampu depannya menerangi jalanan sempit yang sepi. Di kejauhan, Bu Samila berdiri di teras rumahnya. Bayangannya samar di bawah cahaya bulan. Ia memandangi mobil Sumi dan Roni yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Senyum tipis tersungging di bibirnya, tapi matanya berkilat dengan sesuatu yang gelap. Seolah ia tahu bahwa hutan angker itu menyimpan lebih dari sekadar kekayaan, dan bahwa Sumi serta Roni tak akan pernah kembali sebagai orang yang sama. Malam itu, langit di atas Sumedang tampak seperti kanvas kelam yang dilukis dengan awan tebal, menutup rapat sinar bulan yang biasanya menjadi satu-satunya penerang di malam gelap. Sumi dan Roni, pasangan suami istri yang terdesak oleh kemiskinan, melangkah dengan hati-hati menyusuri jalan setapak menuju hutan angker. Tangan mereka saling bergenggaman erat, bukan karena kasih sayang, melainkan karena ketakutan yang mencekik. Sepatu tua mereka menginjak tanah lembab yang dipenuhi daun kering, menciptakan suara berderit yang bergema di antara pepohonan tinggi. Suara jangkrik yang biasanya terdengar merdu kini seperti bisikan para arwah yang mengintai. Sementara angin dingin yang berdesir di antara ranting-ranting tua terasa seperti hembusan napas makhluk tak kasat mata. Pohon-pohon besar dengan dahan yang meliuk-liuk tampak hidup, seolah-olah merentangkan tangan untuk menangkap mereka, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang menari-nari di bawah kaki. Setelah berjalan dalam kegelapan yang terasa seperti perjalanan tanpa ujung, mereka akhirnya sampai di sebuah gubuk tua yang nyaris roboh. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang sudah lapuk dan berlubang, dindingnya dari bambu yang retak-retak, dan pintunya hanyalah selembar kain lusuh yang bergoyang pelan ditiup angin. Di depan gubuk, sebuah lentera minyak tanah berkedip-kedip. Cahayanya yang redup justru menambah kesan seram pada pemandangan itu. Dari dalam gubuk, tercium bau yang aneh dan menusuk hidung. Perpaduan antara asap kemenyan yang menyengat, bunga-bunga layu yang membusuk, dan sesuatu yang lebih gelap, seperti aroma daging yang mulai membusuk. Sumi menutup hidungnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca karena bau itu. Sementara Roni berusaha menahan mual yang naik ke tenggorokannya. Dengan tangan yang gemetar, Roni mendorong kain pintu dan melangkah masuk, diikuti Sumi yang menempel erat di belakangnya. Di dalam gubuk yang sempit dan pengap, duduk seorang lelaki tua, yang wajahnya penuh keriput, seperti peta tua yang sudah usang. Matanya tajam seperti mata elang, menembus kegelapan dan langsung mengunci pandangan pada Sumi dan Roni. Rambutnya yang putih dan acak-acakan menjuntai hingga bahunya, dan kulitnya yang gelap serta kasar, tampak seperti kulit pohon yang sudah mati bertahun-tahun. Ia mengenakan sarung lusuh yang warnanya sudah pudar dan baju kumal yang penuh tambalan. Di depannya tersaji sesajen yang mengerikan. Bunga-bunga yang sudah layu dan berwarna kecoklatan, buah-buahan yang membusuk hingga mengeluarkan cairan lengket, dan sebuah mangkuk tanah liat berisi darah ayam yang masih segar, lengkap dengan bau amis yang memenuhi ruangan. Lelaki tua itu adalah Abah, juru kunci hutan angker yang konon memiliki kekuatan gaib, seperti yang diceritakan oleh Bu Samila, tetangga mereka yang dulu pernah mengalami keajaiban serupa. "Abah," sapa Roni dengan suara parau, berusaha menunjukkan rasa hormat, meski ketakutan jelas terdengar dalam nada bicaranya. Abah mengangkat kepalanya perlahan, matanya yang tajam menatap mereka berdua, seolah-olah bisa melihat hingga ke dalam jiwa mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengangguk pelan, memberi isyarat agar mereka duduk di atas tikar pandan yang sudah usang dan berdebu. Sumi dan Roni menuruti perintah itu dengan ragu. Lutut mereka gemetar saat menyentuh lantai tanah yang dingin. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat. Hanya terdengar suara napas mereka yang tidak beraturan dan derit bambu yang bergoyang ditiup angin. Akhirnya, Abah membuka mulut, suaranya serak dan pelan, namun terasa seperti gema yang mengguncang hati. "Kalian datang untuk pesugihan ya? Sudah siap dengan apa yang harus kalian lakukan?" Sumi dan Roni saling pandang. Wajah mereka penuh keraguan dan ketakutan yang nyaris tak tertahankan. Sumi menggigit bibirnya, ingin berlari keluar dari gubuk itu. Tapi Roni menguatkan dirinya dan menjawab, "Ya Abah, kami siap. Kami butuh bantuan untuk mengubah nasib kami. Hidup kami sudah terlalu susah." Abah tersenyum tipis, senyum yang dingin, dan tak mencapai matanya membuat bulu kuduk Sumi merinding. "Pesugihan ini bukan permainan anak-anak," katanya dengan nada yang dalam dan penuh peringatan. "Ada ritual yang harus kalian jalani, dan ada harga yang harus kalian bayar.
Kalian harus patuh pada setiap aturan, atau akibatnya akan jauh lebih buruk dari kemiskinan yang kalian keluhkan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiran mereka seperti racun yang perlahan menyebar. Lalu, dengan suara yang lebih berat, ia melanjutkan, "Ritualnya adalah, Sumi harus berhubungan intim dengan saya di bawah pohon beringin tua yang ada di tengah hutan ini. Setelah itu, ia akan dimandikan dengan air kembang 7 rupa yang sudah saya siapkan. Dan ritual ini harus diulang setiap malam Jumat, tanpa terkecuali, selama kalian masih menginginkan kekayaan itu." Sumi tersentak mendengar penjelasan itu. Wajahnya langsung memucat, dan ia mundur selangkah hingga punggungnya menyentuh dinding bambu yang rapuh. "Apa? Berhubungan intim dengan Abah?" Gumamnya dengan suara gemetar, hampir tak terdengar. Ia menoleh ke arah Roni. Matanya penuh permohonan agar suaminya menolak ide gila itu dan membawanya pulang. Namun Roni hanya memandangnya dengan wajah tegang, lalu memegang kedua bahunya dengan erat. "Sum, ini demi kita, demi masa depan kita. Kita nggak punya pilihan lain. Warung tahu kita hampir bangkrut, utang menumpuk, apalagi yang bisa kita lakukan?" Ucapnya, nadanya penuh keputusasaan bercampur paksaan. Sumi menangis pelan, air matanya jatuh membasahi lantai tanah yang kotor. Ia merasa jijik, takut, dan terhina, tapi ia juga tahu bahwa mereka sudah terjebak dalam keputusan ini. Dengan hati yang hancur, ia mengangguk lemah, meski setiap serat tubuhnya menjerit menolak. Abah, yang menyaksikan drama itu tanpa ekspresi, bangkit dari duduknya dan mengambil sebuah guci tanah liat dari sudut ruangan. Ia membukanya, dan aroma harum dari air kembang 7 rupa menyebar. Namun di balik keharuman itu terselip bau busuk yang samar, seperti sesuatu yang sudah lama mati. Malam semakin larut, dan kabut tebal mulai turun dari langit, menyelimuti hutan dengan selimut putih yang dingin dan lembab. Abah memimpin Sumi dan Roni menuju pohon beringin tua yang berdiri megah namun menyeramkan di jantung hutan. Akar-akarnya yang besar dan panjang menjalar di tanah seperti ular raksasa yang siap menerkam, sementara daun-daunnya bergoyang pelan meski tak ada angin yang terasa. Di bawah pohon itu terdapat sebuah altar sederhana yang terbuat dari batu hitam. Permukaannya penuh lumut dan noda-noda aneh yang tampak seperti darah kering. Di sekitar altar, beberapa lilin kecil menyala redup. Nyalanya berkedip-kedip, seolah takut padam di tengah kegelapan. Abah memberi isyarat agar Sumi mendekat. Dengan langkah yang berat dan tubuh yang gemetar, Sumi melangkah maju, sementara Roni berdiri di kejauhan. Wajahnya pucat dan penuh rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Abah mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang tak dikenal. Suaranya rendah namun bergema di antara pepohonan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Sumi dipaksa berbaring di atas altar batu yang dingin. Tubuhnya menggigil saat kulitnya bersentuhan dengan permukaan yang kasar dan lembab. Ia menutup matanya erat-erat, mencoba memblokir semua yang akan terjadi. Tapi bau busuk dari tubuh Abah yang tua dan kotor, serta sentuhan tangannya yang kasar, membuatnya tak bisa melarikan diri dari kenyataan itu. Ritual itu berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Hanya sesekali terdengar suara napas Sumi yang tersengal dan desisan angin yang seolah ikut menyaksikan. Di kejauhan, Roni memalingkan wajahnya. Tangannya mengepal erat hingga kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri. Ia tak sanggup melihat istrinya dijamah oleh lelaki tua itu, meski dialah yang memaksanya menjalani ini. Dari dalam hutan, suara-suara aneh mulai terdengar. Desisan seperti ular, bisikan yang tak jelas asalnya, dan tawa pelan yang dingin, seolah ada makhluk tak kasat mata yang menikmati penderitaan mereka. Setelah ritual yang terasa seperti keabadian itu selesai, Abah membawa Sumi ke sebuah kolam kecil yang tersembunyi di balik semak-semak berduri. Airnya keruh dan berbau aneh, seperti campuran lumpur dan sesuatu yang membusuk. Namun di permukaannya terapung kelopak-kelopak bunga berwarna-warni yang kontras dengan kegelapan sekitar. Dengan gerakan kasar, Abah mendorong Sumi ke dalam kolam hingga air mencapai pinggangnya, lalu mulai menuangkan air kembang 7 rupa dari guci ke atas kepalanya. Sumi merasa kulitnya seperti ditusuk ribuan jarum kecil, sensasi perih dan dingin yang tak wajar, hingga ia menjerit pelan. Namun, Abah tak menghentikan ritual itu. Ia terus melantunkan mantra dengan suara yang semakin keras dan cepat, hingga akhirnya ia melemparkan sisa air dari guci ke wajah Sumi, menandakan ritual mandi itu selesai. Sumi dan Roni pulang ke rumah mereka dalam diam. Suasana di antara mereka dipenuhi oleh rasa bersalah.
jijik, dan ketakutan yang tak terucapkan. Sumi merasa kotor. Tubuhnya masih terasa lengket oleh air kembang yang berbau aneh itu. Sementara Roni tak berani menatap mata istrinya, tahu bahwa ia telah mengorbankan harga diri Sumi demi harapan yang rapuh. Namun keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Warung tahu Sumedang mereka, yang biasanya sepi dan hanya dikunjungi beberapa pelanggan setia, tiba-tiba dipadati orang. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru kota, bahkan dari daerah tetangga, berdesak-desakan untuk membeli tahu mereka. Pesanan melalui aplikasi daring membeludak, dan telepon di warung tak henti-hentinya berdering dengan permintaan baru. Dalam hitungan hari, uang mulai mengalir deras ke tangan mereka seperti air bah yang tak bisa dibendung. Tagihan-tagihan yang selama ini menumpuk akhirnya terbayar, dan mereka bahkan mampu membeli mobil baru yang berkilau, sesuatu yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi mereka. Sumi dan Roni hampir tak percaya dengan perubahan nasib yang begitu drastis. Hidup mereka kembali dipenuhi kemewahan. Pesta-pesta mewah bersama teman-teman baru, liburan ke luar negeri, dan pakaian-pakaian mahal yang dulu hanya bisa mereka lihat di etalase toko. Namun di balik semua itu, bayang-bayang ritual mengerikan itu terus menghantui Sumi. Setiap malam Jumat tiba, Sumi merasa jantungan dan mual yang tak tertahankan. Ia harus kembali ke hutan angker, menghadapi Abah yang kini tampak semakin menyeramkan, tubuhnya yang kurus dan berbau busuk, matanya yang penuh nafsu, dan suara-suara aneh yang semakin jelas terdengar di sekitar pohon beringin. Setiap kali ritual itu berlangsung, Sumi merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri, seolah jiwanya perlahan terkikis oleh kegelapan yang ia masuki. Namun, demi kekayaan yang terus mengalir, ia memaksa dirinya untuk bertahan, meski hatinya menjerit minta tolong. Roni, di sisi lain, berusaha membenamkan diri dalam kesenangan materi, untuk melupakan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia membeli barang-barang mewah, mengadakan pesta, dan tertawa bersama teman-temannya. Tapi di malam yang sunyi, ia sering terbangun dari mimpi buruk, mendengar bisikan Sumi yang menangis meminta ia menghentikan semua ini. Di lubuk hatinya ia tahu bahwa keajaiban ini bukan akhir dari cerita mereka, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang menunggu di masa depan. Kekayaan datang bagai banjir bandang dalam kehidupan Sumi dan Roni, menyapu habis kenangan akan hari-hari sulit mereka. Di sebuah kawasan elit di pinggiran Sumedang, mereka kini tinggal di sebuah rumah mewah yang berdiri angkuh dengan dinding putih bersih dan jendela-jendela besar yang memantulkan sinar matahari. Gerbang besi hitam setinggi 2 meter menjadi pembatas antara dunia mereka yang baru dan kehidupan lama yang ingin mereka kubur. Di dalam ruang tamu mereka dipenuhi kemewahan. Sofa kulit berwarna krem yang lembut, meja kaca dengan ukiran emas di tepinya, dan sebuah chandelier kristal yang menggantung megah di tengah plafon. Di sudut ruangan, televisi layar datar berukuran raksasa menempel di dinding. Sementara di garasi, 2 mobil mahal, 1 sedan hitam berkilau, dan 1 SUV putih mengilat, terparkir rapi, menjadi lambang status yang mereka raih dalam waktu singkat. Dulu Sumi dan Roni hidup sederhana, bertahan dari warung tahu Sumedang kecil, yang sering sepi pembeli. Kini mereka tenggelam dalam gaya hidup foya-foya yang tak pernah mereka impikan. Sumi menghabiskan hari-harinya dengan berbelanja tas branded dan gaun-gaun mahal, sementara Roni kerap terlihat di klub golf eksklusif atau kafe-kafe mewah bersama teman-teman baru yang sama-sama bergelimang harta. Malam hari di rumah mereka dipenuhi pesta-pesta mewah. Gelas anggur berdenting, tawa keras para tamu bergema, dan aroma masakan dari chef ternama menguar di udara. Mereka seolah ingin membuktikan bahwa masa lalu yang penuh kekurangan telah benar-benar terkubur. Namun di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang menggerogoti hati Sumi. Setiap malam Jumat, ketika bulan bersinar pucat di langit dan angin malam membawa suara-suara aneh dari kejauhan, ia harus kembali ke hutan angker itu. Ritual itu, dengan Abah, lelaki tua bertubuh kurus dan mata dingin, telah menjadi beban yang tak bisa ia tanggung lagi. Bau tubuh Abah yang busuk, campuran keringat dan sesuatu yang membusuk seperti daging busuk, masih melekat di ingatannya. Tatapannya yang penuh nafsu dan suara mantranya yang bergema di antara pepohonan membuat bulu kuduk Sumi berdiri setiap kali ia mengingatnya. Ia merasa seperti boneka yang dipermainkan oleh kekuatan yang tak ia pahami, dan setiap ritual mengikis sedikit demi sedikit jiwanya. Suatu sore saat matahari tenggelam dan langit berubah menjadi jingga keemasan, Sumi duduk sendirian di tepi kolam renang pribadi mereka. Air kolam berkilauan memantulkan cahaya senja, tetapi pikirannya gelap dan penuh kegelisahan.
Ia memandang tangannya yang kini dihiasi cincin berlian besar, lalu tiba-tiba menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak mau lagi, Ron. Kita udah kaya, cukup. Serunya tiba-tiba saat Roni muncul dari dalam rumah, membawa segelas whisky di tangan. Roni menghentikan langkahnya, alisnya berkerut dalam. Apa maksudmu, Sum? Kita udah sepakat, ini demi kita, jawabnya nadanya tajam. Sumi bangkit dari kursi, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahan lagi, Ron. Setiap kali kesana aku merasa jijik, takut. Aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa hidup tenang. Kita udah punya segalanya, kenapa harus terus begini? Suaranya pecah, air matanya jatuh ke lantai keramik yang mengkilap. Roni meletakkan gelasnya dengan keras di meja kaca. Suara dentingnya memecah keheningan sore itu. Kamu pikir semua ini datang gratis? Kita harus bayar harganya, Sum. Kalau kita berhenti, apa yang akan terjadi? Kita bisa kehilangan semuanya, rumah ini, mobil, semua yang kita punya. Bentaknya, wajahnya memerah karena marah. Sumi mundur selangkah, terkejut dengan amarah suaminya. Tapi aku takut, Ron. Aku merasa ada yang salah. Ritual itu nggak normal. Aku nggak mau lagi, balasnya. Suaranya gemetar tapi penuh tekad. Roni menghela napas panjang, mencoba menahan amarahnya. Ia melangkah mendekati Sumi dan memegang kedua bahunya. Sum, kita nggak punya pilihan. Kita udah masuk ke dalam ini. Kalau kita berhenti, siapa tahu apa yang akan terjadi. Mungkin lebih buruk dari sekadar kehilangan harta, katanya. Suaranya lebih lembut tapi matanya penuh ketakutan yang terselubung. Sumi menggeleng keras, melepaskan tangan Roni dari bahunya. Aku nggak peduli, Ron. Aku mau berhenti. Aku nggak mau ke hutan itu lagi, tegasnya. Lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Roni yang berdiri dengan wajah muram di tepi kolam. Beberapa minggu berlalu sejak Sumi bersikeras tak lagi menjalani ritual malam Jumat. Awalnya, hidup mereka tampak tak berubah. Warung tahu Sumedang tetap ramai, uang terus mengalir, dan kemewahan masih menjadi bagian dari keseharian mereka. Sumi mulai merasa lega, berpikir bahwa mungkin keputusannya untuk berhenti tak membawa konsekuensi apapun. Namun, perlahan-lahan ia mulai merasakan ada yang tak beres dengan dirinya. Pagi itu ia terbangun dengan rasa mual yang hebat. Ia berlari ke kamar mandi, memuntahkan isi perutnya ke wastafel marmer yang mahal. Namun yang keluar bukan makanan, melainkan cairan hitam kental yang berbau menyengat, seperti sesuatu yang membusuk. Sumi memandang cermin dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat ia mencuci sisa-sisa cairan itu. Mungkin aku salah makan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi mual itu tak berhenti. Ia datang lagi dan lagi, hari demi hari, hingga Sumi tak bisa lagi mengabaikannya. Yang lebih aneh, perutnya mulai membesar. Awalnya kecil, hanya sedikit tonjolan yang ia rasakan saat mengenakan gaun ketat. Tapi dalam hitungan minggu, perutnya membuncit tak wajar, seolah ada sesuatu yang tumbuh cepat di dalamnya. Sumi awalnya senang, hatinya bergetar penuh harap. Mungkin aku hamil, pikirnya. Ia dan Roni memang telah bertahun-tahun mendambakan anak. Meski dokter pernah menyatakan bahwa ia mandul, ia membayangkan wajah kecil yang mirip Roni, tertawa di rumah mewah mereka, melengkapi hidup yang sudah sempurna. Tapi kegembiraan itu segera berubah menjadi ketakutan. Malam itu saat mereka makan malam di sebuah restoran mewah di kota, Sumi memberanikan diri bicara. Cahaya lilin di meja menerangi wajahnya yang pucat. Ron, aku kayaknya hamil, katanya pelan, tangannya memegang perut dengan hati-hati. Roni, yang sedang memotong steaknya tiba-tiba berhenti. Pisau di tangannya jatuh ke piring, membuat suara keras yang menarik perhatian pengunjung lain. Hamil? Kamu kan mandul, Sum. Dokter udah bilang berkali-kali. Ini anak siapa? Bentaknya, suaranya menggelegar hingga beberapa pasang mata menoleh ke arah mereka. Sumi tersentak, matanya melebar penuh kaget. Apa maksudmu, Ron? Tentu saja ini anakmu, balasnya. Suaranya bergetar karena terkejut dan tersinggung. Roni bangkit dari kursi, wajahnya merah padam. Jangan bohongi aku, Sum. Kita udah bertahun-tahun gak punya anak. Dan sekarang tiba-tiba kamu hamil. Pasti ada yang kamu sembunyikan, tuduhnya, nadanya penuh kecurigaan. Sumi menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. Aku nggak selingkuh, Ron. Aku cuman dengan Abah. Tapi itu kan bagian dari ritual, dan kamu yang memaksa aku ikut. Teriaknya, suaranya pecah oleh isakan. Roni terdiam, wajahnya tiba-tiba pucat. Ia teringat ritual itu, Abah dengan tangan kasarnya, mantra-mantra aneh, dan malam-malam yang penuh kegelapan.
Anak itu, anak Abah, gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Sumi menggeleng keras, tangannya memukul meja hingga gelas anggur bergoyang. Enggak Ron, itu enggak mungkin. Ritual itu kan cuma untuk kekayaan. Bukan. Ia tak bisa melanjutkan karena ia sendiri tak yakin apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Pertengkaran mereka berlangsung panas. Pengunjung restoran mulai berbisik. Beberapa menatap dengan rasa ingin tahu, sementara yang lain pura-pura tak peduli. Sumi menangis terseduh, merasa terhina oleh tuduhan suaminya, sementara Roni terlihat bingung dan marah. Akhirnya, mereka pulang dalam diam. Mobil melaju cepat di jalanan gelap. Hanya suara mesin yang memecah keheningan di antara mereka. Malam itu, Sumi terbangun dari tidur dengan perasaan aneh. Dadanya sesak dan perutnya terasa bergerak-gerak, tapi bukan seperti gerakan bayi yang lembut. Ada sesuatu yang berdenyut di dalamnya, kuat dan ganas, seolah ingin keluar. Ia menyalakan lampu di samping tempat tidur dan berjalan ke cermin besar di kamar. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Ia mengangkat baju tidurnya, dan apa yang ia lihat membuatnya menjerit pelan. Perutnya kini lebih besar, kulitnya meregang hingga urat-urat biru tampak jelas di bawahnya. Ia menyentuhnya dengan tangan gemetar, dan tiba-tiba ia merasakan dorongan keras dari dalam, seolah ada sesuatu yang hidup dan berusaha merobek jalannya keluar. Sumi berlari ke kamar mandi, muntah lagi. Kali ini, darah segar mengalir dari mulutnya, menciprat ke wastafel putih yang bersih. Ia menjerit, tangannya mencoba menghentikan aliran darah itu, tapi mual dan rasa sakit terus menyerangnya. Di cermin, ia melihat sekilas bayangan. Sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala dan senyum mengerikan. Ia berbalik cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti rumah mewah mereka. Sumi terduduk di lantai kamar mandi, tubuhnya gemetar. Ia tahu ada yang salah dengan tubuhnya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kehamilan. Ketakutan merayap di hatinya, dan ia mulai menyadari bahwa keputusannya untuk berhenti dari ritual itu mungkin telah membuka pintu bagi petaka yang tak bisa ia hindari. Di sudut pikirannya, ia mendengar suara samar Abah tertawa, dingin dan penuh kemenangan, seolah mengatakan bahwa ia tak akan pernah bisa lepas dari cengkeramannya. Hari itu dimulai dengan langkah berat Sumi menuju klinik desa. Ia duduk di ruang tunggu yang dingin, tangannya gemetar memegang nomor antrian yang sudah lecek karena genggamannya yang erat. Dinding putih ruangan terasa steril dan menyesakan. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Sementara lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, menciptakan bayangan samar yang menari di lantai. Di sekitarnya, pasien lain duduk dengan wajah muram. Namun tak ada yang tampak seputus asa seperti Sumi. Setiap derit pintu ruang periksa yang terbuka membuat jantungnya berdegup kencang. Ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu. "Sumi," panggil seorang perawat dengan suara datar. Sumi bangkit, kakinya terasa lelet seolah menolak membawanya menghadapi kenyataan. Ia masuk ke ruang periksa, disambut oleh dokter wanita paruh baya yang memakai kacamata tebal. Senyum dokter itu terlihat dipaksakan, tak mencapai matanya yang dingin. "Silakan berbaring," ujarnya, menunjuk ke tempat tidur periksa yang dilapisi kertas putih kusut. Sumi berbaring, merasakan dinginnya permukaan itu menembus kain tipis bajunya. Dokter mulai memeriksa perutnya yang membuncit, jari-jarinya yang dingin meraba dengan hati-hati. Alis dokter berkerut, dan Sumi bisa melihat kebingungan mulai merayap di wajahnya. "Kapan ini dimulai?" tanya dokter. Nadanya berusaha tenang, namun ada getar kecil yang tak bisa disembunyikan. "Beberapa minggu lalu," jawab Sumi, suaranya serak dan nyaris hilang. "Awalnya saya kira saya hamil, tapi saya mandul. Dokter sebelumnya bilang saya nggak bisa punya anak." Dokter mengangguk, lalu mengambil alat USG dari meja samping. Ia mengoleskan gel dingin ke perut Sumi, membuatnya menggigil, sebelum menggerakkan transducer dengan gerakan lambat. Layar monitor menyala, menampilkan gambar hitam putih yang buram. Tiba-tiba, dokter terdiam. Matanya melebar, wajahnya yang tadinya tenang kini dipenuhi ekspresi bingung. Ada massa di sini," katanya pelan, suaranya hampir berbisik. "Tapi ini bukan janin, bentuknya aneh. Saya belum pernah melihat yang seperti ini." Sumi menoleh ke layar, jantungnya berhenti sejenak. Di tengah kegelapan gambar itu, ada sesuatu yang bergerak, gumpalan tak beraturan yang berdenyut dengan ritme aneh, seperti jantung yang cacat. Itu hidup, tapi bukan kehidupan yang normal. "Apa itu, Dok?" tanyanya, ketakutan mencengkeram tenggorokannya.
Dokter menggeleng, wajahnya pucat. Saya tidak yakin. Mungkin tumor atau sesuatu yang lain. Anda perlu tes lebih lanjut, CT scan atau MRI, untuk tahu pasti. Namun, nada suaranya tak meyakinkan, seolah ia sendiri tak percaya pada kata-katanya. Sumi keluar dari klinik dengan pikiran kosong. Dunia di sekitarnya terasa berputar, suara-suara menjadi samar. Ada sesuatu di dalam perutnya, bukan bayi, bukan harapan, tapi sesuatu yang mengerikan. Ia merasa seperti membawa kematian yang hidup di dalam dirinya. Hari-hari berikutnya adalah siksaan yang tak berkesudahan. Perut Sumi membesar dengan cepat, seperti ada kekuatan tak wajar yang memaksanya membengkak. Kulitnya meregang hingga urat-urat biru terlihat berliku-liku di bawahnya, tipis dan rapuh seolah bisa robek kapan saja. Rasa sakit datang seperti tusukan pisau, menusuk dan berputar di dalam perutnya, membuatnya meringkuk di lantai dengan tangisan tertahan. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, hanya bisa merasakan denyutan aneh yang semakin kuat di dalam dirinya. Malam membawa mimpi buruk yang lebih mengerikan. Dalam tidurnya, Sumi berdiri di bawah pohon beringin tua di hutan angker. Pohon itu hidup, akar-akarnya yang besar bergerak seperti ular raksasa, melingkar dan merayap di tanah, mencoba menjerat kakinya. Angin menderu, membawa bau tanah basah dan darah. Di depannya, Abah berdiri dengan wajah keriput dan mata tajam yang menembus jiwanya. Ia tersenyum dingin, dan dari matanya mengalir darah merah pekat, kental seperti lumpur, menetes ke tanah dan membentuk pola mengerikan, simbol-simbol kuno yang tampak bergetar dengan kekuatan jahat. Pengkhianat, bisik Abah dalam mimpinya, suaranya bergema seperti guntur. Kau pikir bisa melarikan diri dari janjimu? Sumi terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memegang perutnya, merasakan sesuatu bergerak di dalam, bukan tendangan bayi, tapi sesuatu yang asing, ganas, dan penuh dendam. Ini kutukan, gumamnya. Air mata mengalir di pipinya. Ini karena aku melanggar janji pesugihan. Keputusasaan mendorongnya untuk bertindak. Meski tubuhnya lemah dan rasa sakit terus menyiksanya, Sumi memutuskan kembali ke hutan angker. Ia harus memohon ampun kepada Abah, harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini. Malam itu, langit murka. Hujan lebat turun seperti air bah. Petir menyambar-nyambar, dan angin menderu seolah menertawakan kebodohannya. Dengan mantel tua yang basah kuyup, Sumi melangkah ke hutan, tersaruk-saruk di lumpur, jatuh berkali-kali hingga lututnya berdarah. Setiap langkah terasa seperti hukuman, tapi ia terus maju, didorong oleh harapan yang semakin tipis. Gubuk tua Abah akhirnya terlihat di kejauhan, siluetnya samar di balik tirai hujan. Sumi mendorong pintu kayu yang berderit, masuk dengan tubuh gemetar dan napas tersengal. Abah duduk di sudut, bayangannya diterangi lampu minyak yang redup. Matanya yang tajam menatap Sumi, senyum tipis terlukis di bibirnya yang kering. "Kenapa kamu kembali?" tanyanya, suaranya serak dan penuh ejekan. Sumi jatuh berlutut, air hujan bercampur air mata di wajahnya. "Tolong Abah, hentikan ini. Aku nggak tahan lagi, aku mohon ampun." Isaknya, tangannya mencoba meraih kaki Abah. Tawa Abah menggema, dingin dan mengerikan. "Terlambat Sumi, kamu sudah melanggar janji. Yang ada di perutmu bukan anakku, tapi bayaran atas pengkhianatanmu. Kau pikir pesugihan ini permainan? Kutukan ini bagian dari dirimu sekarang." Sumi menjerit, keputusasaan menghancurkan hatinya. "Tolong Abah, aku nggak mau mati. Apapun aku akan lakukan." Ia merangkak mendekat, tapi Abah menendangnya dengan kasar hingga ia terjengkang ke lantai basah. "Pergi," bentak Abah, matanya berkilat dengan amarah. "Kau memilih jalan ini dan sekarang tanggung akibatnya." Dengan hati remuk, Sumi tersaruk-saruk keluar dari gubuk. Hujan semakin ganas, petir menyambar pohon di kejauhan, dan angin menderu seperti jeritan arwah. Ia pulang dengan tubuh yang nyaris menyerah, perutnya terus membengkak, dan rasa sakit yang kini terasa seperti cakar yang merobeknya dari dalam. Sesampainya di rumah, ia runtuh di lantai, menangis terseduh-seduh hingga suaranya hilang. Roni, suaminya, berlari mendekat, wajahnya pucat pasi. "Sum, apa yang terjadi?" tanyanya. Tangannya gemetar saat mencoba memeluk istrinya. Sumi mendorongnya dengan sisa tenaga, matanya penuh amarah. "Ini salahmu, Ron. Kau yang bawa aku ke Abah. Sekarang lihat apa yang jadi bayarannya," teriaknya, suaranya pecah oleh isakan. Roni terdiam, rasa bersalah membakar dadanya. Ia tak tahu cara menolong, tak tahu bagaimana menghentikan kutukan yang kini merenggut istrinya. Mereka terjebak dalam kegelapan yang tak ada ujungnya.
Dan di kejauhan, tawa Abah seolah masih bergema, menjanjikan petaka yang lebih besar. Malam itu gelap dan sunyi. Hanya suara angin yang menderu pelan di luar rumah sederhana Sumi dan Roni. Sumi terlelap dalam tidur yang tak tenang. Tubuhnya berguling-guling di ranjang, basah oleh keringat dingin. Selama beberapa hari terakhir, mimpi buruk menghantuinya. Bayangan hitam yang merayap di sudut-sudut pandangannya, bisikan dingin yang memanggil namanya, dan rasa sakit yang menusuk perutnya yang kini membesar secara tak wajar. Malam ini, rasa sakit itu mencapai puncaknya. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan jeritan melengking keluar dari mulutnya, memecah keheningan malam. "Roni, tolong!" Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Tangannya gemetar mencoba meraih suaminya yang terbangun dengan kaget di sampingnya. Roni tersentak, matanya langsung tertuju pada Sumi. Wajah istrinya pucat seperti mayat, matanya dipenuhi ketakutan yang tak bisa diucapkan. "Sumi, ada apa? Apa yang salah?" tanyanya. Suaranya bergetar karena panik. Ia berusaha memegang tangan Sumi, tetapi sebelum ia bisa melakukan apapun, perut Sumi yang sudah tak wajar besar mulai bergetar hebat. Kulitnya meregang, vena-vena menonjol seperti tali-tali tebal yang siap putus, dan suara mengerikan seperti kain robek perlahan terdengar. Roni mundur selangkah, napasnya tersengal, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, dari sudut-sudut kamar yang gelap, bayangan-bayangan muncul. Sosok-sosok tanpa wajah, hanya mata merah menyala yang menatap penuh dendam, bergerak mengelilingi ranjang. Bisikan mereka menggema seperti mantra kuno yang dingin dan penuh ancaman, membuat udara terasa berat dan mencekik. "Sumi!" Roni berteriak, mencoba mendekati istrinya. Tetapi aura dingin dari sosok-sosok itu mendorongnya mundur, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Perut Sumi terus membesar. Kulitnya robek perlahan dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Darah segar mengucur, diikuti oleh cairan hitam kental yang berbau busuk menyengat, seperti campuran belerang dan daging membusuk. Tiba-tiba, dengan ledakan yang menggetarkan lantai, perut Sumi meledak. Darah, potongan organ, dan cairan hitam berhamburan ke seluruh ruangan, memercik ke dinding, langit-langit dan wajah Roni yang terpaku dalam kengerian. Di tengah kekacauan itu, sebuah makhluk mengerikan muncul dari dalam tubuh Sumi. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara, dan cakarnya panjang serta tajam. Makhluk itu berdiri di atas ranjang, menatap Roni dengan tatapan penuh kebencian, mengeluarkan geraman rendah yang mengguncang jiwa. Sekilas, Roni melihat makhluk itu menggenggam sesuatu, sebuah bola cahaya redup yang tampak seperti jiwa Sumi, sebelum menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan bau amis yang menusuk hidung. Sumi tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya hancur seperti kain robek, matanya terbelalak penuh kengerian, wajahnya tertutup darah. Keheningan mencekam kembali menyelimuti ruangan, hanya sesekali terdengar tetesan darah yang jatuh ke lantai. Roni jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap tubuh Sumi, otaknya berjuang memahami apa yang baru saja terjadi. Rasa bersalah membakar dadanya. Ini semua karena pesugihan yang mereka kejar demi kekayaan. Mereka telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap, dan kini Sumi membayar harganya dengan cara yang paling mengerikan. Air mata bercampur darah mengalir di wajahnya, tetapi ketakutan yang melumpuhkan membuatnya bangkit. Ia tak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan tangan gemetar, Roni mulai mengemasi harta yang mereka peroleh dari pesugihan. Batangan emas, tumpukan uang tunai, dan perhiasan mahal dimasukkan ke dalam tas besar. Ia harus pergi, melarikan diri dari kengerian ini, dari rasa bersalah yang menghantuinya. Saat melangkah keluar rumah, ia merasa ada yang mengawasi. Bayangan-bayangan bergerak di sudut matanya, dan bisikan-bisikan dingin terdengar di telinganya. "Kau tidak bisa lari, kau milik kami." Roni berlari ke mobilnya, melempar tas ke kursi belakang, dan segera menyalakan mesin. Hujan deras turun, membasahi kaca depan hingga pandangannya kabur. Ia menginjak gas. Mobil meluncur cepat di jalan desa yang gelap dan licin. Pikirannya kacau, gambar Sumi yang hancur berulang-ulang muncul di benaknya. Tiba-tiba, di tengah jalan, ia melihat sosok Sumi berdiri. Wajahnya pucat, mata kosong, darah menetes dari perutnya yang robek. "Sumi!" teriak Roni, menginjak rem keras, tetapi mobil tergelincir di atas aspal basah. Roda kehilangan cengkeraman, dan dengan suara benturan keras, mobil menabrak pohon besar di tepi hutan. Kepala Roni terbentur setir, darah mengalir dari dahinya.
dan rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Mobil mulai berasap, bau bensin menyengat, dan api kecil muncul dari kap mesin yang ringsek. Dengan napas tersengal, Roni mencoba membuka pintu. Tetapi pintu macet tertahan oleh batang pohon yang menancap ke sisi mobil. Ia menjerit memukul jendela dengan tangan berdarah, tetapi hujan deras dan kegelapan malam menelan suaranya. Api semakin membesar, asap hitam memenuhi kabin, membuatnya terbatuk dan matanya perih. Panas mulai membakar kulitnya, dan kepanikan berubah menjadi keputusasaan. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.